Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali kita dikumpulkan dalam majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan untuk melanjutkan pembelajaran kita mengkaji ilmu nahwu, ilmu yang sangatlah penting di dalam syariat kita karena ilmu ini merupakan ilmu alat guna memahami dua sumber utama di dalam agama Islam, yakni Al-Quran wa Sunnah. Dan tentunya juga tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan pembahasan kita mengkaji isim-isim yang dinasab, maka kita akan masuk kepada dua pembahasan terakhir dari Mansubatul Asma, yaitu bab tentang maf'ul min ajlih dan juga maf'ul ma'ah. Kita dahulukan terlebih dahulu maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih sebagaimana urutan dari matan milik Al-Imam Ibnu Ajurum atau matan Jurumiyah. Nantinya kita akan membaca komentar atau catatan dari penta'lik yakni Asy-Syaikh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Nah, terdengar dari pembahasan atau dari judul babnya di sini adalah maf'ul min ajlih, maka tentu sesuai dengan namanya. Maf'ul di sini adalah maf'ul yang menjelaskan tujuan atau alasan kenapa nantinya suatu perbuatan itu disebutkan dalam kalimat. Kita baca di sini babul maf'uli min ajlihi. Nah, kita lihat catatan dari Asy-Syaikh Hamad bin Sabit Al-Usabi. Hadza babul ismil ladzi, ini merupakan bab isim yang fa'ala li ajlihi fi'lun, ya, yang mana suatu perbuatan itu terjadi li ajlihi karena si isim yang dinasab ini yang disebut sebagai al-maf'ulu lahu, boleh disebut al-maf'ulu lahu atau al-maf'ulu min ajlihi atau al-maf'ulu li ajlihi, gitu ya, dengan lam. Apa definisi dari maf'ul min ajlihi sendiri? Tadi sudah kita lihat ya, itu menjadi takrib pendekatan terhadap definisi yang nantinya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum nih. Kata Al-Imam Ibnu Ajurum, wahwa al-ismu. Oke. Berarti nggak ada ceritanya fiil menjadi maf'ul min ajli. Boro-boro maf'ul min ajli. Ya. Nah, jadi maf'ul pun saja tidak. Adapun nanti bisa fiil itu ditakwil ya kepada masdar, kemudian dia letaknya fi mahalli nasbin sebagai maf'ul, itu bisa asalkan bukan hanya fiil saja tapi sudah menjadi satu rangkaian kalimat begitu. Kemudian al-mansubu. Nah, maka dari sini maf'ul min ajlih tidak ada ceritanya marfu, tidak ada ceritanya majrur. Alladzi yuzkaru, di mana maf'ul min ajlih ini dia disebutkan bayanan sebagai apa namanya? Atau untuk menjelaskan. Namanya untuk menjelaskan sebab wuqu'il fi'li, terjadinya perbuatan. Kita lihat catatan nomor 2 dari penta'lik di sini. Namanya. Nah, annal maf'ula li ajlihi, bahwasanya maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih atau maf'ul lahu, dia itu adalah al-ismu dan al-masdaru. Nah, syaratnya apa? Mas, masdar ini langsung kaitan dengan apa? Kaidah. Kaidah dari maf'ul min ajli. Pertama, dia harus menggunakan bentuk masdar.
Kalau kita sudah dengar bentuk masdar, berarti isimnya mushtaq, ya, bukan isim jamid. Nah, masdar, ingat. Kemudian al-mansub, dia dinasab berkaitan dengan hukum i'rab. Alladzi yuzkaru li bayani. Nah, dia itu disebutkan di dalam kalimat untuk menjelaskan apa? Illati wuqu'il fi'li as-sadiri min fa'ilihi. Nah, untuk menjelaskan sebab, ya, illah ini bermakna sebab, ya, untuk menjelaskan sebab wuqu'il fi'li, terjadinya perbuatan as-sadir yang muncul dari fa'ilnya, dari si pelaku. Contoh begini, safaro Muhammadun roghbatan fil ilmi. Nah, untuk menjawab maf'ul min ajli atau untuk mendatangkan maf'ul min ajli dalam kalimat, kita bisa kita bisa nah kita bisa bertanya dengan pertanyaan apa? Kena Kenapa? Why? Limada? Limah. Di sini kita lihat. Safaro Muhammadun. Kalimat nggak ini? Kalimat. Ya, mufidah nggak kalimatnya? Mufidah. Terpenuhi. Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya pun adalah fi'il yang intransitif. Alias lazim. Tidak membutuhkan objek. Tapi ada potensi nggak orang ketika mendengar kalimat ini dia bertanya? Ada. Meskipun kalimatnya sudah sempurna dan menjadikan si pendengar terdiam dengan baik. Kan kalau kita kembali ke syarat-syarat kalam kan, nah, mufid gitu kan, ini mufid, ya. Nah, perhatikan di sini. Maka kita tanya dengan pertanyaan why, kenapa, limadha? Kenapa Muhammad itu safaro, pergi? Maka untuk menjawab pertanyaan kenapa itu kita bisa mendatangkan apa? Kita bisa datangkan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul min ajli. Kita bisa mendatangkan maf'ul min ajli. Gitu. Karena maf'ul itulah yang nantinya menjelaskan sebab Muhammad itu pergi. Atau alasan dari pertanyaan kenapa Muhammad pergi. Maka kita lihat di sini mana isim yang dinasab dari 5 kata yang terangkai dalam kalimat Safaro Muhammadun rohbatan fil ilmi. Perhatikan. Mana? Rohbah, rohbat, Rokhobat. ya, rohbatan. Kalau kita lihat, rohbatan itu dia masdar bukan? Naam. Nah, Ya, masdar. masdar. Ya. Masdar dari fiil apa? Robu. Hmm? Rogi. Rogiba. Yargobu. Rogoba. Begitu. Raghiba yar ghabu. Nah, di urutan yang ketiga dari urutan perubahan fiil secara istilah, ya, yakni tasrif istilahi, barulah ketemu nanti bentuk masdar di situ. Ada rogban, ada rugban, ada rogbatan. Nanti ada margoban, masdar mimnya. Kemudian ada rogibun, isim fa'ilnya. Kemudian ada margubun, isim maf'ulnya. Irgob, fi'il amrnya. La targob, fi'il nahinya. Margobun, isim zaman atau makannya. Nah, ya. Nah, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama berkaitan dengan maf'ul min ajlih apa? Harus menggunakan bentuk masdar. Yang kedua, kaidahnya kalau kita lihat rohbatan ini ada bendanya nggak? Tidak Tidak.
Tidak ada. Tidak ada. Maka isim maf'ul min ajli gitu ya. Isim yang dijadikan maf'ul min ajli dalam kalimat selain itu harus dari bentuk masdar, maka yang kedua dia harus dari kata yang maknanya perasaan, bukan perbuatan fisik. Ya, Afwan, tadi kalau tadi saya tanya ada bedanya, udah pasti nggak ada ya. Nah, namun di sini saya tanyanya, apakah rogbah ini adalah perbuatan fisik? Tidak. Tidak. Ya, rogi bayar gobu sendiri itu artinya apa? Eh, Keinginan, ingin, ya, I, ingin atau mau begitu. Nah, ya, rogbah itu artinya ingin. Apakah ada perbuatan fisik dari ingin? Tidak ada. Dia hanya sebuah perasaan. Ya, dia hanya rasa yang ada di dalam diri. Paham sampai sini ya? Maka sah rogbah di sini menjadi apa? Maf'ul min ajli. Nah, ya. Wa mithalai al-musannifi. Nah, ya. Dan dua contoh milik musannif. Nah, benar ya? Bukan misali ya. Nah, nanti musannif memberikan contoh setelah ini. Dua. Baik. Maka di sini rohbatan ismun. Wahwa masdarun. Ya kan? Rogiba yarghabu. Rohbatan. Kemudian dia mansubun. Nah, ya. Kemudian apa? Mansubun. Ini kita irop nih. Zukiro dia disebutkan libayani ilatil fi'li untuk menjelaskan sebab suatu perbuatan. Wahwa safar yang dimana perbuatannya adalah perjalanan. As-sadir yang muncul min fa'ilihi dari pelakunya. Siapa pelaku yang melakukan perbuatan perjalanan? Muhammad. Nah, ya, wahwa Muhammad. Nah, ya. Wa nasbuhu jaizun. Nah, ya. Nasbuhu nasobnya itu hukumnya jaiz, boleh, lah wajib, bukan wajib. Nah, penting nih. Loh, berarti dia bisa nggak dinasob? Katanya mansub. Nah, fayajudu fil misali al mutaqaddim jarruhu biharfi jar, yakni biharfi ta'lil, biharfi ta'lil. Boleh, ya, boleh, tapi tentu jer. Nah, jer ini karena kemasukan oleh huruf jar lamu ta'lil boleh. Maka di sini kita katakan demikian boleh. Safara Muhammadun li rohbatin fil ilmi. Sampai sini paham? Nah, Ya. insyaallah. Nah, jangan sampai dibikin contoh begini. Muhammad pergi untuk berdagang, berniaga. Safara Muhammadun Safara Muhammadun tijaratan. Nah, itu nggak boleh. Karena tijaratan berdagang itu adalah aktivitas fisik, bukanlah perbuatan yang sifatnya perasaan atau suatu rasa yang ada dalam diri, bukan namanya. Tapi itu adalah perbuatan fisik. Lah terus gimana solusinya? Ya dikasih dengan lamu ta'lil seperti itu boleh litijaratin. Namun apakah meskipun sudah dikasih lamu ta'lil litijaratin, tijarahnya bisa kita hukumi sebagai maf'ul min ajri? Tetap nggak bisa. Paham sampai sini ya teman-teman? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Faidah. Alamatul maf'uli li ajlihi. Tanda maf'ul li ajlihi itu sihatu wuku'ihi fi jawabi lima fa'alta. Bisa, naam, dia itu terletak pada jawaban dari pertanyaan apa? Lima fa'alta. Kenapa dia melakukan itu? Yang tadi udah saya singgung ya. Fa'idha kila, maka apabila dikatakan lima safara Muhammadun, kenapa Muhammad safar? Kenapa Muhammad pergi? Kanal jawabu, maka jawabnya adalah rohbatan fil ilmi. Begitu ya, karena ingin mencari ilmu. Begitu ya. Nah, ini pasangannya fi loh ya, teman-teman. Nah, ya, cinta begitu. Rogbah, rogiba.
Nah, rogibah itu termasuk fiil yang unik. Beda pasangan udah pasti beda arti. Nah, kalau rogibah itu pasangan yang huruf jarfi, maka itu artinya adalah ingin, suka, cinta. Tetapi kalau rogiba itu pasangannya an, artinya benci. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? An-nikahu sunnati. Faman rogiba an sunnati. Nah, Rasulullah berkata demikian. Maka siapa saja yang rogiba tapi an, bukan suka, tapi yang benci, yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dari kami. Falaisa minna. Nah, ya. Sampai sini bisa difahami? Baik. Wakis alaih. Nah, ya, dan kiaskan nanti terhadap contoh yang eh, akan dibawakan oleh musannif. Nah, di sini nahwu qaulika contohnya qama zaidun ijlalan li amrin. Nah, ijlalan. Kita lihat i'rabnya catatan yang ketiga. Silakan dibaca. Boleh saya Ustadz? Boleh. Bismillah. Al-i'rabu qama fi'lun madhin wa zaidun fa'ilun marfu'un wa ijlalan maf'ulun li ajlihi. Li'annahu masdarun dzukira li bayani sababi wuqu'il qiyami wa huwal ijlalu li amrin. Wallamu harfun jarin wa amrin ismu majrurun ismu majrurun billami wa alamatu jarrihil kasroti adh-dhahiratu ala akhirih. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bi ijlala. Ya, barakallahu fiik. Nah, ya. Paham yang tadi dibaca? Nah, Ustaz, insya Allah. Nah, teman-teman, jadi tambahkan syaratnya lagi, kaidahnya. Kaidah maf'ul min ajli tambahkan lagi atau itu menjadi syarat. Jadi teman-teman bisa tulis syarat maf'ul min ajli dan ini sama yang tadi saya katakan kaidah juga. Nah, sekaligus syarat yang pertama tadi dia berupa masdar. Kemudian yang kedua perbuatannya adalah bukan perbuatan fisik, melainkan perbuatan yang uh, bermakna apa? Perasaan. Nah, langsung kita sebut dia sebagai masdar kolbi. Nah, ya, masdar kolbi itu syarat yang kedua. Yang ketiga harus menjadi ilat atau harus menjadi sebab. Karena tadi kita ketemu bahasa ilat dan di sini juga kita bertemu dengan diksi sabab. Nah, jadi dia harus menjadi sebab. Meskipun nanti diletakkan dia masdar terus masdar kolbi, tapi dia nggak menjadi sebab. Ya udah, dia nggak jadi maf'ul min nggak jadi maf'ul min ajli. Begitu ya. Kemudian syarat yang keempat itu adanya kesamaan waktu antara masdar dan amilnya. Nah, ya. Antara masdar dan amilnya harus sama waktunya. Harus ada kesamaan waktu. Ini yang disebut dengan ittihad. Nah, contoh yang salah saya akan datangkan nih. Ji'tuka al-yauma al-ikroma godan. Boleh nggak begitu? Tidak. Nggak boleh ya. Aku datang kepadamu hari ini untuk penghormatan besok. Nggak boleh. Aku datang hari ini ya penghormatannya hari ini juga. Nggak ada besok, nggak ada lusa. Gitu ya. Nah, sampai sini paham untuk syarat yang keempat. Nah, Ustaz, insya Allah. Ya. Baik. Nah, syarat berikutnya, syarat yang kelima, ini bisa teman-teman tulis. Adanya kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Saya ulangi, adanya kesamaan fa'il antara masdar dan amilnya. Contoh, contoh yang salah.
Contoh yang salah. Ji'tuka mahabbataka iyaya. Nah, ini contoh yang salah. Karena tidak terpenuhi syarat yang kelima. Ji'tuka mahabbataka iyaya. Aku datang untuk mendapatkan kecintaanmu kepadaku. Atau Ja'a Zaidun ikroman li amrin. Ja'a Zaidun ikroman li amrin lahu. Zaid datang untuk penghormatan Amr kepadanya. Nah, ini nggak sinkron ya. Tidak tidak sinkron. Sampai sini bisa difahami? Nah, Ustaz, insya Allah. Ya. Nah, kemudian apakah bisa maf'ul min ajlih ini dia majrur menggunakan huruf jar selain lamu ta'lil? Nah, Bisa. 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 Dan ini ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlakin." Itu artinya karena takut Ya, miskin. Nah, itu kan menjelaskan sebab ya. Sebab begitu. ya Sampai Ustaz. sini? Nah, Ya. nah Ustaz, Afwan. Berarti huruf jar yang digunakan ini yang punya makna ta'lil, seperti itu ya Ustaz? Betul, yang Ya, memiliki makna ta'lil. Yang salah. memiliki makna ta'lil itu bukan hanya lamu ta'lil, walaupun secara umum kebanyakannya ya lamu ta'lil atau lamul jar. Dia umumnya bermakna ta'lil ya, seringnya Nah, begitu. nah, Ustaz, berarti Ya. bisa Nah, bisa min, bisa fi, bisa ba ya Ustaz? ya itu nanti ada kajian tersendiri untuk teman-teman mengkaji makna dari huruf-huruf jar. Nah, Nah, kalau yang sudah mengkaji makna dari huruf-huruf jar, maka tentu dia akan tahu huruf jar ini dia bisa bermakna ta'lil, bukan hanya bermakna pada makna dia nah, pada umumnya begitu ya. nah, Nah, syukran. baik, Barakallahu fiik. afwan. Nah, nah sekarang kalau kita perhatikan tadi keadaan maf'ul min ajli, ya, dia tidak beral dan tidak mudhof. Nah, ya, tidak beral dan tidak mudhof. Ini keadaan pertama maf'ul min ajli. Paham sampai sini? Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua nanti maf'ul min ajli itu boleh beral dan tidak mudhof. Begitu. Dan tidak mudhof. Nah, ini keadaan maf'ul min ajli yang kedua. Nah, keadaan maf'ul min ajli yang ketiga, dia bisa mudhof. Dia bisa dia bisa mudhof. Nah, ya. Jadi ada tiga keadaan maf'ul min ajli. Pertama apa tadi? Ayo, semuanya. Nah, Ustaz, an yakuna mujarradan anil alifi wal lami wal idhofah. Jadi Ya, dia dia kosong dari al dan dan dia tidak mudhof. nah, Ya, begitu. ثم nah, ثم an yakuna mahallan bil alifi wal lam walaysa bil mudhaf. Ya, kemudian dia bisa Dia beral. boleh beral tapi tidak. Nah, kalau dia beral ini memang seringnya didahului oleh huruf jar. Meskipun ya tidak harus didahului oleh huruf jar kalau dia mau ma'rifat dengan al begitu. Ya, nah, terkait i'rabnya tetap nasab selama dia tidak ada amil yang memalingkan dia dari i'rab nasab begitu. Paham ya? Meskipun ma'rifat, contohnya begini. Dorobtu ibni, saya memukul anakku ini at-ta'diba, at-ta'diba. Nah, tetap di nasab dia meskipun dengan al. Dia jadi maf'ul min ajli itu. Paham ya? Nah, yang didahului oleh huruf jar gimana contohnya? Ada syair bunyinya apa? La aq'udul jubna anil haijai. Nah, ya. La aq'udul jubna
anil haijai, aku tidak ikut berperang, ya, anil haijai bukan karena takut, begitu ya, bukan karena bukan karena takut juben. Nah, nah kemudian maf'ul min ajli keadaan yang ketiga tadi bisa mudhof, ya, bisa mudhof. Contohnya dorobtu ibni tak di bahu, ya, tak di bahu. Ah, dia mudhof ke domir ha tuh. Baik ya. Kita lihat contoh berikutnya dari musannif yakni qasatuka ibtigha'a ma'rufika. Catatan yang keempat silakan boleh dibaca pengirapannya. Siapa yang mau baca? Silakan. Oke, Nah, ada. Ustaz, belum ada. Ana boleh, Ustaz? Boleh, boleh, silakan. لا شكرا أستاذ أحسن الله إليك قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه آه الإعراب قصد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وابتغاء مفعول لأجله لأنه مصدر ذكر لبيان سبب القصد وهو الابتغاء للمعروف وابتغاء مضاف ومعروف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ومعروف مضاف ومعروف عفوا مضاف والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, وفيك yang بارك الله contoh yang baru saja kita baca itu keadaan maf'ul min ajrinya jadi mudhof ya. Nah, ya, ibtigha'a. Tuh, makanya dia nggak ditanwin gitu. Ya. Baik. Kalau misalkan yang di dalam Al-Qur'an ada nggak? Ada. Wa inna min ayatnya. Ustaz Di ini surah Yunfit Al-Baqarah ya, di surah Al-Baqarah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antaranya sungguh ada yang jatuh karena apa? Karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, itu di surah Al-Baqarah. Nah, ya. Kalau nggak salah ayat 70-an itu. Baik. Ada lagi banyak di dalam Al-Qur'an intinya ya. Nah, itu nanti untuk keadaan maf'ul li ajli yang variatif bentuknya seperti tadi dan contoh-contohnya insya Allah kita akan dapati mungkin di kitab-kitab syarah jurumiyah yang lain, nah, atau yang di atas dari matan jurumiyah bisa mutammimah ataupun yang seleting dengan mutammimah ya banyak ada ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke maf'ul ma'ah. Kita masuk ke maf'ul ma'ah, babul maf'uli ma'ah. Nah, ya. Di sini yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah, kita baca dulu catatannya. Hadza babul ismil ladzi ya, na'am. Yang mana fi'lul fa'il itu ya, perbuatan si fa'il itu didapati dengan musahabati ya, dengan apa? Musahabati, kebersamaannya. Kebersamaan si isim yang menjadi maf'ul ma'ah begitu. Kita lihat definisi dari musannif atas maf'ul ma'ah. Wa huwa lismul mansubu. Nah, maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dinasab, isim ya. Alladzi yuzkaru li bayani manfu' fu'ila ma'ahu. Yang betul fu'ila atau fa'ala? Ah, fu'ila bisa الفاعل ini.
untuk menjelaskan apa fa'ala ya. Fa'ala ya betul ya. Nah, Ustaz. Lianna al-fi'lu fa'iluh ya Ustaz. Apa? Karena al-fi'lunya fa'ilnya fa'ala ya Ustaz. Iya, man fa'ala begitu ya. Nah, yang mana perbuatan itu ya sebenarnya bisa juga dilakukan ya fu'ila. Nah, yang mana perbuatan itu dilakukan bersamanya bisa fu'ila. Nah, coba dilihat di matan Jurumiyah. Nah, untuk kita pastikan ya, kalau kita terjemahkan juga bisa al-fi'lunya bukan fa'il tapi naibul fa'il ya. Fi'il itu atau perbuatan itu dilakukan ma'ahu bersama si maf'ul ya, bersama si maf'ul ma'ah. Nah Ustaz, di matanya Ya, fu'ilah. So, fu'ila betul ya di matanya fu'ila. Baik. Ada. Ah ini. Libayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu ya. Nah, oke. Baik. Nahu qaulika ja'al amiru wal haisya wal jaisya wastawal ma'u wal khasyabata. Oke, itu dua contoh yang diberikan musannif. Kita lihat di sini langsung catatan nomor 2. Oke, ai annal maf'ula ma'ahu bahwasanya maf'ul ma'ah adalah apa? Nah, al-ismu wal mansubu alladzi yuzkaru li bayani dzat untuk menjelaskan zat allati yang mana fu'ila al-fi'lu ya, yang mana perbuatan itu dilakukan bi musohabatiha. Baik, ya. Nah, dengan kebersamaannya begitu ya. Wa yushtaratu lahu dipersyaratkan pada maf'ul ma'ah ini ayyaqa'a ba'da wawin. Terletak setelah wawu tapi yang wawu tersebut tufidu al-ma'iyyata nasson. Memberikan faedah kebersamaan secara nas. Contoh di sini safara Muhammadan wa Khalidan. Safara Muhammadun wa Khalidan. Nah, bisa. Ya. Muhammad pergi bersamaan dengan Khalid. Begitu. Kalau kita ingin maknai wawu di sini wawu ma'iyah, bukanlah wawu atof. Paham ya? Fa Khalidan di sini dia dinasab sebagai maf'ulun ma'ahu li'annahu ismun mansubun ji'a bihi. Nah, didatangkan dengannya dibayani dzatil lati untuk menjelaskan apa? Zat yang ya bersama Muhammad yang menemani Muhammad. Begitu. Paham sampai sini? Yang menemani Muhammad fi wuqu'il fi'li. Pada terjadinya fi'il wa huwa safar. Yang fi'il atau perbuatan tersebut adalah safarah ya, pergi. Wa hukmuhu an-nasbu dan hukumnya adalah nasab wa huwa ala kismain jaizun wa wajibun. Nah, ternyata dia punya dua hukum untuk maf'ul ma'ah. Dia bisa apa? Nasabnya secara boleh maupun nasab secara wajib. Fal jaizu, nah di sini ada ketentuan nasab dia secara boleh, dobituhu ketentuannya apa? Ayyasiha tasyriku ma ba'dal wawi. Dia bisa tasyrik, ma makna tasyrik di sini berserikat ya, memperserikat ya, memperserikatkan apa yang setelah wawu lima qablaha terhadap sebelumnya fil hukmi dalam hukum. Kal misalil mutaqaddimi seperti contoh yang telah lewat tadi yakni safara Muhammadun wa Khalidan. Nah, di sini kan kita apa? Memperserikatkan si Khalid ini dengan Muhammad. Begitu. Karena Muhammad isim yang terletak sebelum wow ini kan memperserikatkan dalam hukum. Oke. Nah, ternyata ini jais, boleh ya. Nah, fa innahu yasihu tasyriku Khalidin li Muhammadin. Nah, maka sungguhnya dia bisa ya, bisa nih memperserikatkan Khalid ya kepada Muhammad dalam hukum wa huwa safar ya, di situ adalah safar. Fatakul, maka kamu bisa katakan safar Muhammadun wa Khalidun begitu ya.
Nah, wa mithluhu dan contoh yang semisalnya itu qaulul musannif, perkataan musannif nanti berikutnya ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha ini bin nasbi alal ma'iyah. Nah, dia bisa nasab berarti memperserikatkan kebersamaan antara jais dengan amir, berarti wawunya wawu ma'iyah. Bisa juga apa? Ya, dia tidak apa? Tidak nasab. Berarti kalau dia boleh tidak nasab, berarti nasabnya nggak wajib. Nah, ya. Nah, ketika dia tidak nasab, berarti rofa. Nah, ketika rofa bukanlah dia menjadi maf'ul ma'ah, tapi kalau di rofa menjadi ma'tuf. Paham sampai sini ya? Nah, sebagaimana di sini kalau kita baca Safaru Muhammadun wa Khalidun, Khalidun bisa kita baca rofa. Berarti di sini Khalid tidak lagi kita irob dia sebagai maf'ul ma'ah, melainkan nanti ma'tuf ke Muhammad. Sampai sini paham? Warrof ya, warrofi Ya alal Ustaz, insya Allah. ya. Nah, sekarang yang nasab secara wajib nih. Wal wajibu dobituhu. Nah, ya, dan yang wajib ketentuannya adalah Allah yasih. Nggak bisa di apa namanya diperserikatkan. Nah, ya. Apa yang setelah wawu ya uh, kepada yang sebelumnya secara hukum nih fil hukmi. Nah, ya fil hukmi bukan nason. Nah, fil hukmi secara hukum. Baik. Contoh di sini. Zakartu wal misbaha. Nah, ini bisa nggak? Mana bisa? Nggak bisa lah. Itu Zakartu wal misbaha. Udah pasti jelas wawunya wawu ma'iyah ini. Udah pasti jelas wawunya wawu ma'iyah. Seperti begini. Seperti contohnya saya contohkan kalimat sirtu wanila. Saya berjalan wanila. Nil, Nil, Sungai Nil. Ya. Nah, itu bersamaan dengan Sungai Nil. Nah, itu bisa nggak kita bilang sirtu wanilu? Nggak bisa. Mana bisa An-Nil itu maktufnya kemana Nilnya? Gitu. Paham sampai sini ya? Oke. Zakartu wal Ya, misbah. Nah, maka misbah di sini maf'ulun ma'ahu mansubun wujuban. Begitu. Tidak kita katakan jaizan. Li'anahu la yasihu tasyrikuhu lil mutakallim. Karena nggak bisa dia itu berserikat kepada mutakallim. Nah, yang fil hukmi lah nggak bisa. Itu wahwal mudzakarah. Nah, ya. Wa mithluhu qaulul musannif nih yang berikutnya istawa al-ma'u wal khashabata. Ya. Khashabah itu artinya kayu, kayu-kayu. Istawa itu meninggi maknanya. Sebagaimana dikatakan juga oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan di Mukhtasar Jiddan, syarah beliau atas matan Jurumiyah tuh. Istawa maknanya adalah irtafa'a wa ala. Irtafa'a wa ala. Nah, mungkin kita bisa buka kitabnya. Kita lihat. Ini cetakan kitab beliau yang bagus. Kelewatan. Ini istisna. Apa udah ini ya? Oke. Nah, ini nih. Al-istiwa maknahu al-irtifa ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Oke. Jadi yang dimaksud dengan istawa al-ma'u maka di situ adalah irtafa'a al-ma'u ya hatta hadzal khashabata. Air itu meninggi sampai apa? Hmm? Al-khashabata menyamai tinggi kah? Menyamai tinggi kayu. Nah, ini makna is
makna dari kalimat apa? Kalimat istawal ma'u wal khasyabata. Bisa difahami sampai sini? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik, ya. Maka kita kembali ke kitab kita yang tadi ya. Maka nggak bisa nih. Lafal al-khasyabah berserikat dengan al-ma'u dalam hukum gitu. Enggak, ya. Karena yang di sini berbeda. Kayu mana bisa meninggi? Yang meninggi air. Gitu. Jadi ketika dikatakan istawal ma'u wal khasyabah, wawunya kita artikan bersama. Nah, bersamaan air itu meninggi dengan tingginya kayu, jadi kayak di sungai-sungai kalau banjir itu ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Baik, kita langsung masuk dalam pengiropan dari dua contoh musannif Ja'al Amir wal Jaish dan ya wal Jaisha dan istawal ma'u wal khasyabata. Baik, kita lihat catatan nomor 3. Ini irobnya nih. Silakan dibaca. Al-i'rabu ja'a. Silakan. Ada yang mau baca? Ana Ustaz, Ya, silakan, boleh. al-i'rabu ja'a fi'lun madin wal amiru fa'ilun marfu'un al-wawu wawul ma'iyah wal wal jisha maf'ulun ma'ah li'annahu ismin li'annahu Ismun. ismun Ismun. mansubun Iya, Zukiro. dzukira li bayani man sahabal amirah Betul. fil Untuk menjelaskan maji'i. orang yang menemani Amir. Fil maji dalam hal kedatangan. Nah, wanasbuhu ja'i jaizun. Jaizun. Li'annahu yasihu fihi wajhun akharu. Ya. Li'annahu yasihu fihi wajhun akhar. Karena dia bisa ya menggunakan sisi yang lain. Maksudnya dia bisa menjadi maktuf, berarti kan rofa mengikuti i'rab si amir. Nah, ya. Wa huwa tasyrikuhu lima qablahu fil hukmi. Dia itu berserikat kepada yang sebelumnya dalam hukum, ya kan? Fatakulu maka kamu bisa katakan jal amiru wal jaisyu. Birraf'i atfan dengan merofakan ya berarti mengatofkan alal amir. Begitu. Fatakunul waw maka waw itu ada ya kan li mujarradil atfi. Baik. Berikutnya, nah di sini dijelaskan apa ya? Tadi khosyabah, makna dari khosyabah itu maksudnya adalah mikyas, ukuran. Yu'rafu bihi yang dari ukuran tersebut bisa diketahui. Nah ya, qadrul irtifa'il ma'i. Nah ya, ukuran tingginya air. Nah ya, waqta ziyadatihi. Ketika nantinya air itu apa? Bertambah. Maksudnya meninggi. Itu. Maka irobnya istawa apa irobnya? Boleh yang tadi boleh lanjutkan baca tadi karena saya tambahkan ya. Silakan. Dibaca lagi, silakan. Al-i'rabu istawa. Izin Ustaz, Boleh, nah, lu silakan. coba. Boleh. Bismillah. Istawa fi'lun madin mabniun ala fathi muqaddarah mana'a Ala min fathin muqaddarin. zuhurihil ta, Ala fathin ta'azur. ala fathin Ah, muqaddarin. ala fathin ala fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi ta'azur Ta'azzuru apa wa ta'azzuri? al-ma'u ta'azuri. Ta'azzuru. Fa'ilnya mana'a dia. Ta'azzur ini fa'ilnya mana'a. Kan yang Oh, mencegah dari nampaknya fathah min siapa? zuhurihi. Ta'azzur. Yang mencegah dari nampaknya Oh ya, fathah siapa? atau Ta'azzur.
Lanjut wal ma'u. Ya. Wal ma'u fa'ilun marfu'un wa al wawu wawul ma'iyah wal khosyabah maf'ulun maf'ulun ma'ahu li'annahu ismun mansubun dzukuri ya dzukuri li bayani la, ladati ya ladati Ya. lati Hah? Zat ini li zat libayani zati. oh li bayani zati ya li Ya. bayani zati zati lati sahibi sahabati Sahabat, Ustaz ya sahabatil ma'a. sahabat sahabatil ma sahabatil ma Ah, iya berarti ma'a. oh Itu iya sahabat itu sahabatil fiil. ma'a Iya, yang oh ya menemenin air, sahabatil ma'a yang nemenin oh air. ya sahabatil ma'a fil istawa Istiwa. Kalau istawa itu fil is fiil. ya ya fil istiwa Fil istiwa wanas i atau u hamzahnya. i i I ya karena fi. Lanjut wa nasbuhuna. fil istiwa wanasbu huna wa wajub wajibun Kok wajibun? wajibun wajibun Wajibun. Nah, ya sahih wajibun. wajibun Betul. li'annahu la ya la ya saha Enggak, yang tadi kan la saya udah bacakan. ah, oh yang mana tadi Pak Ustaz la la ya saha Yasihu. Soha yasihu. la yasihu la Nah, yasihu nah la itu fiil tuh. yasihu Itu fiil. tasrika Kok oh tasyrika? ya Kan belum ada fa'ilnya yasihu. iya 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 la yasihu tasri tasriku ya Iya, tasyriku. tasriku ma ba'dal wawi lima qobliha Enggak dong. Kok Ah, qobli? lima lima qoblaha ya Betul, qoblaha lima dia. lima qoblaha ya Lanjut lima baca qoblaha liba. wadzalika li anna istawa Istawa. huna Guna. bimakna irtafa irtafa'u Irtafa'a. Ada walladzi fi'il ini. irtafa'u ya Irtafa'a ya yartafi'u. irtafa'a walladzi hasala minhu Sebentar dulu, minhu sebelum dilanjut al saya mau kasih tahu. Sebentar apa dulu. Hasola ini fi'il. ah Ya, jadi kalau kita sedang baca kitab, has kalau kita udah sebentar dulu, kalau kita sedang baca kitab nih, kalau kita sudah menemukan fiil yang harus pertama kali cari adalah fa'ilnya. Dan fa'il itu isim. Nah, kalau kita lihat di sekitaran fiil itu ada isim, ya maka isim itulah yang berkemungkinan menjadi fa'ilnya. Kalau bentuknya mufrad jangan ragu untuk mendomahkan dia. Silakan dibaca lagi. ya awang hasolun ya Enggak, waladhi hasola. Kan dia hasolun fiil. Kan dia minhu fiil. Fiil. Hasola fiil. Fiil nggak boleh ditanwin. fi oh fi'il ya waladhi hasola ya 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 ya. Ya, setelah al-lazi itu udah Minhu pasti jumlah al juga. Gitu ya. minhu Minhu. hasola minhu al artafa'i al Enggak, artafa bukan. ya Irtifa. kenapa Irtifa. irtifa irtifa minhu Enggak. irtifa'u Irtifa. Apa? Ainnya itu harokatnya apa ainnya? dia jadi apa itu menjadi Nah, coba dilihat dulu tadi. minhu Kembali lagi sebentar ya, Afwan. Hasola ini kan tadi fiil. ya ya Perhatikan ya. Hasola fiil. ini Nah, ya fiil itu fi'il butuh fa'il nggak? butuh min Sangat butuh. bersama dia Sangat butuh. artifa'u berarti iya berarti filenya ini artifa'u Irtifa'u. al Ya. irtafa'u Irtifa'u. Taknya kasroh. irtifa'u ya Ah, al gitu. irtifa'u ya Irtifa'u. Nah, irtifa'u betul. irtifa'u wal ma'u Ya. wal ma'u berarti ya Mau, yang dua intinya wal setiap ma'u sebentar dulu, dulu boleh dicatat teman-teman semua. Ini kaidah dalam membaca kitab. Jadi banyak orang yang udah bertahun-tahun belajar kaidah nahwu, namun dia masih bingung. Nah, kaidah-kaidah dalam membaca kitab, intinya setiap isim yang terletak setelah huwa itu udah pasti rofa.
Setiap isim yang terletak setelah huwa, Ya, ini badal ya. Berarti badal. enggak juga harus jadi badal, tapi Jadi badal bukan kan, Pak jadi Ustadz? khobar, enggak. Oh, enggak juga. Enggak, Bisa begitu khobar. Iya, iya, enggak. bisa Nah, khobar. di sini al-ma'u sebagai khobar, gitu. Ya. Hmm. Kan Ya, dimaksudkan apa? Yang terjadi darinya itu adalah ya, irtifa, meninggi. Siapa yang meninggi? Dijelaskan huwal ma'u. wal Maka ma'u. ma'u di sini adalah khobar. Itu ya. Nah, Hmm. ma'rifat. Jadi khobar itu nggak harus nakiroh, ma'rifat bisa. Lanjut, dunal khosyabah. Dunal khosyabatu ya. Duna Domat itu titik mudof, titik kan zorof titik ya duna tuh. titik. Nah, Dunal khosabati li iya. annaha sa sabita Ayo, khobar anna. khobar Khobar. anna Iya. khobar anna ya khobar anna berarti domah Oke, baca. sabitatun Nah, gitu. Sabitatun. Ana sabitah. Gitu ya. Duna itu artinya bukan. Bukan kayu yang meninggi. bukan bukan Li'annaha kayu sabitatun. Haknya kembali ke khosyabah. Karena kayu itu ya tetap di situ aja. Gitu ya. Barakallahu fiik. itu artinya bukan bukan bukannya kayu di atas air kemudian ketika airnya meninggi kayunya ikut ikut meninggi air begitu Ustaz maksud Enggak. kalimat itu Enggak. Enggak. Kan udah enggak ya dijelasin apa di sini si tadi. kayunya Gini Bu, gimana itu Afwan, maksudnya sebentar. iya tadi Oke. di tadi Ini memang nih, ini maksud dari mm, kayu ini Bu. Maksud dari kayu itu adalah mikyas. Mikyas itu ukuran. Kalau kita banjir itu kan, oh kalau itu banjir ukuran apa sih kalau yang ini ya di saluran air atau kali ya? Kalau nggak salah di kali itu ada. Untuk mengukur ketinggian air. Nah, sebentar lagi kali meluap. Oke, gubernur atau pemimpin, nah udah. Atau bukan mereka aja ya. Nah, orang-orang langsung atau BMKG ya kasih sinyal begitu akan ada banjir gitu ya. Nah, kali meluap begitu. Kayak kemarin Bekasi dapat kiriman. Wah, ternyata kalinya air di kali udah naik tuh. Tahu dari mana? Ya, dari kayu apa namanya? Alat ukur air, alat ukur ketinggian air itu kan dari kayu yang biasanya ditanam di situ tuh. Di pinggir-pinggir kali ada oh tempat pintu air ya, kalau nggak salah di pintu-pintu air. Itu ada alat ukurnya dan itu kayu. Nah, makanya di sini dijelaskan yang maksud maksud dari khosyabah itu adalah mikyas. Mikyas itu ukuran yes. artinya. Yang dari ukuran tersebut diketahuilah ukuran ketinggian air. Ketika kapan? Ketika air itu bertambah. Air kan kalau bertambah ya naik gitu. Nah, Berarti ya. ukurannya ikut naik maksudnya begitu. Jadi Iya, agak beda dengan begitu. kalimat yang tadi Pak Ustadz apa Yang mana? contohkan yang berjalan bersama Nil. Oh, Ya. nah jadi itu kan saya Itu belum kan jelasin. air Nil. Nah, Iya. saya belum jelasin. Yang berjalan itu bukan Nilnya, tetapi apa? Air di dalam sungai Nil berjalan, tapi kan bukan berjalan maksudnya, tapi mengalir. Karena air itu kan sifatnya mengalir, bukan berjalan. Walaupun sama-sama bergerak, seperti halnya orang berjalan. Gitu ya. Nah, ya, sirtuan nila, nah itu kan maf'ul ma'ah secara wajib, nggak bisa jais, karena nggak bisa berserikat dengan mutakallim. Sirtu, tu, begitu, nggak bisa. Ya, karena apa? Karena secara hukum berbeda. Air Ya itu karena nggak tidak punya boleh sifat jalan. berserikat. Ya, nggak bisa berserikat dalam hukum. Karena air itu nggak punya sifat jalan. Gitu. Ya, kalau Hmm. manusia sebagai mutakalim dari fiil berjalan ini ya tuh, nah dia punya sifat berjalan. Jadi nggak bisa berserikat dalam hukum ya untuk masuk dalam satu makna perbuatan si mutakalim itu berjalan tadi. Itu. Makanya nanti nilai itu dia nasab secara wajib sebagai maf'ul ma'ah dan wawunya udah pasti wawul ma'iyah. Gitu ya. Nah, Nah, kalau misalnya contoh kita mau ngomong kalimat begini Pak Ustadz. boleh. Saya datang bersamaan presiden datang. Nah, Nah, itu itu dia kan jais. dia tidak itu Apa? jais ya bisa pakai Jais. maksud bisa pakai ini berarti bisa Wow. bisa mansub Ya, atau bisa harus mansub maktuf, bisa maktuf. Jadi wawunya bisa wawu ma'iyah, bisa wawu atof. tapi kan Itu. keduanya keduanya itu tidak apa ya tidak satu pekerjaan Ustaz dia Tidak satu saya pekerjaan, keduanya sama-sama manusia nggak? Itu. sama-sama Sama-sama manusia. oh Itu. Udah pasti dia oh bisa jadi berserikat dalam hukum.
seperti Amir Oh, dan jadi Jais. Seperti oh Amir iya dan iya iya karena Jais. manusianya sama ya, Ustadz ya. Bukan Walaupun sama-sama pekerjaannya manusia bisa kan? dilakukan. Gitu. Mm-mm. Iya. Dan sama-sama bisa melakukan perbuatan yang sama. Itu, yaitu Betul betul. perbuatan datang. Emang presiden doang yang bisa Oh, datang. Kita pun juga rakyat bisa datang. Gitu mm-mm. ya. Hmm. Oh itu jais ya. Saya pikir harus ma'iyah itu harus jais ya. Karena ya itu yang bisa berserikat itu tuh ya, yang Bisa, bisa bisa apa berserikat. Nah, orang apa namanya ininya sama-sama manusia ya. Yang tidak bisa itu betul, yang betul. wajib itu kalau salah satunya itu berbeda ya. Gitu. Mm-mm, betul. Ya, syukran Ustaz. Ada lagi mau kasih contoh? Ana Ustaz. Boleh coba. Nah Coba Ustaz. yang wajib, coba yang wajib. Maf'ul Eh, ma'a wajib. nah Ustaz, saya ujarib. Bismillah. Roja'al abu ma'a Aja aku. afwan wa afwan Ustaz. Roja'al abu wa ghurubasy syamsi. Wa guru basyamsi. Ada wajib ya Ustaz. Wajib Iya, cukup. wajib guru basyamsi. Nah, ya. Nah, satu di situ saya ingin berikan lagi kaidah. Maf'ul ma'ah itu dia bisa berbentuk mudhof seperti contoh yang diberikan tadi. Guruba, guruba itu kan apa? Terbenam. Terbenamnya Benar. matahari. Roja'al abu, ayah pulang. Ayah pulang bersamaan matahari atau terbenamnya matahari. Nah, itu udah pasti wajib. Nggak bisa kita katakan roja'al abu wa gurubu. Gurubu, maktuf ke abu. Nggak bisa tuh. Gitu. Dari segi pemaknaan ya. Dari segi makna itu aneh nanti. Gitu ya. Aneh. Nah, ya. Gitu. Sampai sini bisa difahami. Nah Ustaz, insyaallah, Iya, insyaallah. kenapa terbenamnya matahari itu memang dia pulang, punya sifat pulang. Ya, kalaupun terbenamnya matahari punya sifat pulang terus nggak balik-balik lagi repot. Ya, gitu. Enggak, terbenamnya itu adalah sifat dia, sifat dari yang terbenam. Nah, ya, yakni matahari. Karena matahari punya eh, sifat terbenam, punya sifat apa? Terbit. Tulu'. Nah. Ya. Nah, ya, terbit. Gitu. Dan itu bagian dari ya matahari itu sendiri, tugas dari matahari itu sendiri. Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, jika tidak Izin kita izin Pak Ustadz. Masih Hah? penasaran pertanyaan tadi Pak Ustadz. Kalau misalnya kalimat yang saya datang bersamaan presiden datang. Kalau Iya. kita pakai maktuf, berarti kan pakai maktuf. Apakah maknanya saya datangnya tuh berbarengan gitu. Nah, kemarin kan kita udah lewat Tapi tuh belajar huruf athof. ya, ya. Nah, wawu Tapi itu kalau pakai ma'iyah, kalau kita pakai pakai mansub, berarti saya datang terus yang presidennya datang tapi tidak berhubungan gitu. Atau bagaimana? Pemaknaannya, maksud saya gitu. Pemaknaannya bersamaan ketika dalam kita satu menggunakan waktu. Bersamaan dalam ya satu bersamaan waktu. satu waktu tapi Ya, tetapi mungkin tidak saling saling apa ya, tidak saling berhubungan gitu. maksudnya. Ya, Begitukah kalau artinya nggak kalau saling pakai kenal ma'iyah? itu nggak bukan masalah di Ah, situ. tidak Nggak ada ya masalah di maksudnya situ. Nggak uh-uh. ada masalah itu Oh ya. enggak ada. Nggak ada, Hmm. nggak ada. Nggak ada. Mau mau nggak Mem- mau nggak berhubungan, mau nggak saling kenal atau nggak ini, ya intinya fisiknya sama-sama datang dengan kita begitu. Ya udah, bisa kita jadikan maf'ul ma'ah gitu ya. Enggak, maksud saya pengertiannya sama ya. Apa berbeda ketika kita pakai maktub dengan itu mak ya? Itu Pengertian atau artinya penerjemahannya? dia penerjemahannya. Sama nggak? Penerjemahnya, kalau penerjemahannya, kalau dia wawu ma'iyah, kita langsung artikan bersama. Karena kan wawu ma'iyah di situ ya bermakna ma'a. Nah, ya bermakna Hmm. ma'a, ya bersama gitu ya. Saya datang bersama presiden gitu. Saya datang Hmm. bersamaan dengan atau bisa juga kalau misalkan ya tergantung ya kita menerjemahkan kalimat itu kan kita ingin tunjukkan ke siapa kalimat terjemah itu. Kalau ke orang awam nanti dia kalau kita bilang saya datang bersama presiden. Wih, kayak kenal aja ente sama presiden gitu. Ya udah, saya nggak Hmm. kenal. Bisa juga, berarti nih orang nggak bisa ini nih apa?
Nah, pragmatik ngelihat konteks gitu ya. Oke, kita langsung aja Hmm. terjemahnya kita ubah. Boleh aja kayak gini. Saya datang bersamaan dengan presiden datang. Udah itu otomatis nggak bakalan nanya lagi. Emang kenal sama presiden? Ya nggak kenal. Cuma Hmm. pas saya datang, qadarullah presiden juga datang gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan wawunya wawu Ya, atau ya udah kita terjemahkan dan saja. Nah, untuk ya mendapatkan dan saja. pemaknaannya ya udah belajar bahasa Arab gitu. Wawu atof itu maknanya mutlakul Hmm. jam'i. Ya. Gitu. Mutlakul jam'i itu ya bisa Hmm. berbarengan, bisa antum duluan baru presiden, ya bisa presiden duluan baru antum. Gitu. Itu kalau wawu atof. Hakadha. Allahu a'lam. Nah, saya pernah kalau tidak salah saya pernah juga mendapat penjelasan ada contoh kalimat bahasa Arabnya yang apa namanya tentara apa eh, pemimpin datang bersama dengan tentara itu Ya, Pak yang Ustadz. tadi ya, yang Nah, ini jadi ya, artinya kalau pakai jal amiru wal ya. jaisyu. Mm-mm. Nah, jadi dia datang itu yang membersamai dia itu tentara gitu. Jadi dia pakai wawu ma'iyah. Jadi dia datang yang membersamai dia itu adalah tentara gitu. Iya, Nah, jadi makna ma'iyah itu bisa begitu ya. Jadi iya, kan memang betul. eh, membersama itu maksudnya ya membersamainya gitu ya. Iya, kan gini. Berarti Ini tadi kan Heeh. kita sudah baca di sini nih. Nah, Heeh. ini penjelasannya. Perhatikan di sini. Tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha. Siapa yang membersamai isim sebelum wawu? Ya, isim yang setelah wawu. Gitu. Heeh. Tasyriku ma Oh, ba'dal wawi lima qablaha. Gitu. iya, iya. Nah, Ya, ya. jadi kalau Kalau yang misalkan jais contoh. ini memang Hmm, terkait dengan maknanya itu maknanya yang harus kita tekankan ya, Pak Ustadz ya. Kalau yang jais ya, yang boleh maktub dengan yang harus mansub gitu. iya, Berarti maknanya yang perlu kita ingin mengungkapkan apanya. Berarti maksud saya iya. maknanya yang harus Nah, kita oke ya. pahami gitu ya. Iya. Tapi itu juga bisa dilihat dari segi lafal. Dari segi lafal pasti udah tahu. Oh, maknanya ini gitu ya. Kalau dia nggak tahu lafalnya, ya gimana cara dia mau memaknai? Gitu. Jadi Iya, harus tahu lafal dulu. Gitu. Oh, lafal iya, ini iya. loh artinya ya udah jelas maknanya pasti berbeda. Ya, kalau berbeda ya si mansubnya ini ya wajib mansub menjadi maf'ul ma'ah. Gitu ya. Nah, Ya. Nah, berikutnya di sini syukran Ustaz. afwan. Wa amma khabaru kana. Khobar karena kan nasab ya, isim ina juga nasab, ini udah lewat. Kemudian juga tawabi yang 4 pun juga udah lewat. Jadi nggak lagi dibahas di sini. Qad taqaddamat amsilatu kullin minha. Contoh setiap dari ya tadi khobar kana, isim inna, tawabi yang nasab. Di mana di bab di awal bab isim yang dinasab. Nah, atau ketika membahas khobar kana yang nasab dan isim inna yang nasab itu udah dibahas di ya bab amil nawasikh gitu ya. Nah, amil-amil yang masuk ke mubtada khobar. Farji ilaihi in syi'ta. Kembali ke sana kalau kamu mau kata penta'rif di sini. Kalau nggak mau, ya udah, nggak usah balik. Gitu ya. Pindah ke kitab yang lain. Nah, baik, babul mahfudzatil minal asma. Insya Allah kita lanjutkan di hari Senin menjadi pertemuan terakhir hari Senin besok. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fiik. jazakumullah khairan. Taufikum barakallah Ustaz. Hafizakumullah jami'an. Nafa'anallah bi'ilmik. Fi amanillah Ustaz. آمين وإياكم Iya.